Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setan dan antek-anteknya telah mempertanyakan karakter Tuhan di hadapan para malaikat dan di hadapan seluruh alam semesta. Di bumi ini, hanya sedikit di antara kita yang berpikir bahwa Tuhan itu kasih dan bahwa Dia peduli kepada kita. Apa yang dapat Tuhan lakukan untuk membenarkan karakternya? Bagaimana Dia dapat meyakinkan para malaikat dan semua makhluk ciptaannya tentang ketulusan cintanya kepada mereka? Kita akan belajar pada pelajaran kita pada saat ini adalah mengenai pemenang dari pertentangan besar ini, kemenangan Yesus dan makna salib. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan? Kita mengharapkan rasa manis, tetapi yang kita terima adalah rasa pahit. Kita memberi cinta dan menerima kebencian. Dan kemudian pembenaran karakter Tuhan, menghakimi Tuhan. Kita akan pelajari pelajaran kita pada saat ini. Pemenang konflik. Kemenangan Yesus. Dalam Wahyu 3:21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Setan berpendapat bahwa karakter Tuhan adalah karakter tiran. Namun, bagaimana karakter setan? Dia adalah seorang penipu, Wahyu 12 ayat 9. Dia adalah seorang pembunuh, Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah seorang penuduh, Wahyu 12 ayat 10, Sakaria 3 ayat 1-2. Dia adalah seorang perampas kekuasaan, 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan karena kebohongannya, ia mencabut kekuasaan Adam atas bumi, menjadikannya penguasa dunia ini, Yohanes 14 ayat 30. Namun, Yesus datang untuk mencabut kekuasaannya, 1 Yohanes 3 ayat 8. Dengan hidupnya, Yesus memberikan kesaksian tentang kebenaran dalam Yohanes 18 ayat 37. Dan dengan kematiannya, Yesus memperoleh kemenangan atas iblis dan menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Roma 3 ayat 25-26, Roma 5 ayat 8. Dan pada akhirnya, Dia akan menghancurkan setan, menghancurkan kematian, dan menghancurkan kejahatan. Wahyu 20 ayat 10 dan 14. Inilah bukti kemenangan Yesus. Dia mengalahkan setan. Berkat kemenangan Yesus, kemenangan kita pun terjamin. Wahyu 12 ayat 11. Ini luar biasanya yang kita boleh peroleh dari kemenangan Tuhan. Makna salib.
Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 13-15 dengan jelas menunjukkan kepada kita pekerjaan Yesus di kayu salib. Ia menghidupkan kamu dengan mengampuni segala dosa kita. Atas dasar apa Ia mengampuni kita? Dengan membayar harga atas dosa kita, menghapuskan tulisan tangan ketetapan-ketetapan yang menentang kita dan memakukannya di kayu salib. Pada saat yang sama, Ia mempertontonkan setan dan malaikat-malaikatnya di depan umum, mengalahkan mereka melalui salib. Tepat pada saat setan mengira ia telah memberikan luka yang mematikan pada Yesus, ditumit berdasarkan Kejadian 3 ayat 15. Ia menyingkapkan karakternya yang sebenarnya kepada alam semesta. Para malaikat merasa ngeri menyadari makna dan harga dosa yang sebenarnya. Setan direndahkan di hadapan alam semesta dan karakter Allah dibenarkan. Allah tidak perlu menggunakan tipu daya. Dia selalu bertindak dengan kasih dan keadilan untuk memperoleh kemenangan. Mazmur 145 ayat 17. Luar biasa Tuhan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mengharapkan rasa manisnya tetapi menerima rasa pahit. Yesaya 5 ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Saudara-saudaraku, Tuhan memberi kita kebebasan memilih agar kita dapat mencintainya dan menikmati kasih-Nya. Namun, apa yang telah kita lakukan dengan kebebasan kita itu? Yesaya 5 ayat 1-7 menunjukkan kepada kita harapan dari Tuhan, upayanya untuk menarik kita dan tanggapan pahit yang Dia terima. Satu pertanyaan yang menonjol dalam perumpamaan ini, apakah lagi yang dapat diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Yesaya 5 ayat 4. Allah telah melakukan segala sesuatu yang mungkin, kecuali satu hal, memaksa kita untuk menerimanya. Oleh karena itu, ada undangan dalam Yesaya 5 ayat 3. Jadilah hakim antara aku dan kebun anggurku. Kita benar-benar layak untuk dicabut, namun berkat Yesus, kita masih memiliki kesempatan untuk berhenti menjadi buah anggur yang berbau busuk dan menghasilkan buah untuk hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 36. Bagaimanakah saya dan saudara akan menggunakan kehendak bebas kita? Apa keputusan kita saat ini? Mari kita menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih Yesus Kristus. Aku memberi cinta dan menerima kebencian. Matius 21:38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menguraikan lebih lanjut perumpamaan Yesaya dengan menunjukkan perilaku orang-orang yang harus merawat kebun anggurnya dalam Matius 21 ayat 33-41. Mereka tidak hanya menolak memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, tetapi mereka juga menganiaya, bahkan membunuh para utusannya, para nabi. Matius 21 34-35. Setelah upaya kedua yang gagal, Tuhan mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Matius 21 36-37. Kita sering mengeluh tentang penderitaan kita, bukan? Atau tentang kejahatan yang menimpa dunia ini. Namun, pernahkah kita memikirkan tentang penderitaan Tuhan? Allah telah berulang kali berseru agar kita kembali kepadanya. Yeskiel 33 ayat 11. Ia telah memberikan kita karunia-Nya yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Apalagi yang dapat Dia lakukan? Saudara-saudaraku, peristiwa salib menunjukkan bahwa Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk meringankan dan menghilangkan kejahatan. Tetapi
itu dilakukan tanpa merusak konteks untuk berkembangnya kasih sejati. Jadi Tuhan lakukan itu tanpa harus merusak kasih sejati, yaitu kehendak bebas yang diberikan kepada manusia. Luar biasa Tuhan kita. Segala sesuatu Dia lakukan untuk kita agar kita diselamatkan. Tapi kita seringkali memilih untuk tidak mengenal Dia. Sama seperti perumpamaan ini. Bahkan kita menolak Dia. Mari kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan, menerima apa yang telah Dia lakukan untuk kita, dan hasil dari kepercayaan dan penerimaan kita kepada Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk Tuhan. Pembenaran karakter Allah. Penghakiman Tuhan. Wahyu 19 ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang benar dan adil. Dan ini yang sering dipertanyakan oleh setan untuk menghasut manusia dan makhluk ciptaan lainnya, bahwa Tuhan itu tidak ada kasih, Tuhan itu tidak adil. Mari kita lihat apakah benar demikian. Tuhan telah memilih untuk menjadikan penghakimannya sebagai proses yang transparan, tidak tertutup. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Dia menyerahkan dirinya kepada penghakiman makhluk-makhluknya. Dia ingin setiap orang percaya pada penghakimannya, agar kejahatan dapat dilenyapkan dan tidak bangkit lagi. Setiap orang harus percaya pada karakter hakim yang sempurna. Nahum 1 ayat 9. Inilah sebabnya kenapa setan tidak langsung dibinasakan. Tuhan mau membuktikan bahwa Dia benar-benar penuh kasih dan adil, sehingga Dia memberikan kesempatan agar para makhluk ciptaannya juga boleh melihat bagaimana Dia menghakimi, bagaimana Dia menolong, menuntun kehidupan kita, bagaimana Dia berusaha agar kita tidak binasa. Apa yang terjadi pada penghakiman Tuhan? Tahap yang pertama akan terjadi penghakiman penyelidikan berdasarkan Daniel 7 ayat 9 dan 10. Di hadapan malaikat dan dunia suci, Tuhan akan menunjukkan bukti yang diperlukan, bagaimana Dia menyelamatkan atau menghukum orang yang berdosa. Jadi semua makhluk ciptaannya, para malaikat dan dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa akan melihat bahwa inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian pada bagian yang kedua, pada penghakiman 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 4, mereka yang ditebus akan melihat, meninjau bukti yang digunakan dalam putusan investigasi. Oh iya, ini benar. Dan tahap yang ketiga, yaitu penghakiman terakhir dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 12, di mana orang jahat akan mengetahui bukti yang menghukum mereka. Mereka akan lihat bahwa oh iya, inilah akibat dari pelanggaran kami. Orang jahat akan melihat. Dan pada bagian akhir, semua mata, semua ciptaan Tuhan akan mengakui bahwa ternyata benar, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan keadilan. Allah yang adil. Yesaya 45 ayat 23. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Inilah bukti nyata penghakiman Tuhan, di mana semua akan melihat, menyadari, mengakui bahwa ternyata apa yang dituduhkan oleh setan selama ini tidak benar. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, datang kepadanya, agar kita boleh memperoleh keselamatan. Karena Tuhan akan menolong
kita. Sebagai kutipan yang terakhir, pemerintahan Allah tidak seperti yang setan katakan, saudara-saudara. Ia tidak dapat menerima penghormatan yang tidak diberikan dengan sukarela dan cerdas. Kepatuhan yang dipaksakan semata-mata akan mencegah semua perkembangan pikiran atau karakter yang nyata. Hal itu akan membuat manusia menjadi robot belaka. Itu bukanlah tujuan Sang Pencipta. Ia mengundang kita untuk menyerahkan diri kita kepadanya agar Ia dapat mengerjakan kehendak-Nya di dalam kita. Terserah kepada kita untuk memilih apakah kita akan dibebaskan dari belenggu dosa untuk berbagi kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu kita semua ketika kita telah mempelajari pelajaran ini, kita boleh dapat membuka hati, menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, karena Dia rindu kita boleh dapat menyembah Dia. Kita boleh dapat menghormati Dia dengan sukarela, bukan karena terpaksa, tetapi dengan cara kita menggunakan kebebasan memilih kita untuk mengikuti Dia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita agar kita boleh memiliki keputusan yang terbaik untuk mengikuti Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Kami telah mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya ini boleh dapat membangun iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kami boleh dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya kasih sayang Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.